Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menceritakan rasa tidak nyaman ya. Rasa tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, rasa tidak nyaman itu setiap hari kita rasakan, bahkan setiap menitnya kita rasakan. Nah itu teman-teman, dan ketika kita merasakan hal seperti itu, kemudian dengan jangka waktu yang sangat panjang sekali, itu menjadi kebingungan tersendiri teman-teman, dan seolah-olah kita itu sering berpikir bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini, atau rasa tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak akan membaik. Nah itu teman-teman, tetapi pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya di season kali ini saya akan menceritakan tentang rasa tidak nyaman bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah sebelumnya, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share teman-teman ya. Dan bagaimana cara menanganinya juga gitu teman-teman ya, menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sudah saya share. Nah itu teman-teman, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon di subscribe dulu videonya ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe yang warna merah teman-teman. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis selalu merasakan tidak nyaman setiap harinya teman-teman. Jangankan setiap hari teman-teman ya, setiap menit kita selalu merasa tidak nyaman. Entah itu dari medisnya, entah itu dari psikisnya, entah itu dari rasanya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu sering kita alami setiap hari, dan itu kalau misalkan kita selalu mengingat ke sana, kemudian ditambah lagi karena memang alasannya ada durasinya yang begitu lama, begitu panjang, itu membuat kita lelah teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan teman-teman ya. Kita capek dengan penyakit seperti ini, kita capek dengan rasa tidak nyaman seperti ini, kita capek dengan semua sensasi yang hadir teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, setiap harinya selalu hadir. Kadang sering berganti-ganti teman-teman ya. Sakit kepala sudah hilang, mungkin 3 minggu kemudian atau misalkan 3 hari kemudian itu bagian tenggorokan yang tidak nyaman, tenggorokannya sudah beres, ada aja sensasi yang lain yang hadir. Sakit badan lah, sakit punggung lah, pegal-pegal nggak jelas lah, kembung, begah dan sebagainya. Pokoknya untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali, dan kemudian selalu hadir, walaupun hadirnya itu sering berganti-ganti, dan itu membuat kita itu bingung teman-teman. Dan disitulah baru rasa tidak nyaman selalu hadir teman-teman ya. Psikis kita juga selalu terganggu teman-teman, karena memang sering mengalami rasa tidak nyaman, kemudian pikirannya itu selalu kemana-mana, berandai-andai, berimajinasi tentang gangguan ini sangat berbahaya, berimajinasi, berandai-andai bahwa gangguan ini tidak akan sembuh-sembuh. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman sekarang, biar solusinya gimana nih, biar rasa nyaman itu cepat hilang gitu teman-teman ya, biar rasa tidak nyaman itu cepat hilang selamanya gitu teman-teman ya.
Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, setiap orang, setiap manusia itu punya brand masing-masing teman-teman ya, punya branding, punya ciri khas masing-masing. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil, kalau seandainya orang sering sering main gitar, keterusan main gitar, bahkan orang lain itu sering melihat kita main gitar, kita pasti dikategorikannya itu adalah musisi teman-teman ya. Dan itu yang dirasakannya, kita senangnya di main gitar. Nah itu teman-teman, karena kita mencintai gitar, kita mencintai musik. Dan bahkan ketika keahlian kita itu dilihat sama orang lain bisa mengaplikasikan diri kita sendiri. Orang tersebut adalah pemusik. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya kita senang melukis, gitu teman-teman ya, kita mencintai yang namanya gambar-gambar, kemudian orang lain juga mengetahui karya kita teman-teman ya, karya kita dilihat sama orang lain, kemudian orang lain juga bisa mendefinisikan diri kita sendiri bahwa kita itu adalah seorang pelukis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya branding seseorang biar kita nyaman itu, jadikanlah branding itu atau sifat itu atau karakter kita itu menjadi hal yang lebih baik teman-teman, biar kitanya juga senang teman-teman. Kalau seandainya kita selalu berpikir tentang penyakit, merasakan tidak nyaman setiap harinya, akhirnya kita murung, lemah, letih, lesu. Orang lain juga nanti akan mendefinisikan kita sebagai orang yang pesakitan. Nah itu teman-teman, orang yang lemah, orang yang lelah gitu teman-teman ya. Dan ketika orang menstigma seperti itu, ketika kita mendengar, kita itu menjadi menjadi sedih teman-teman. Waduh, ini orang lain sudah melihat kita itu seperti ini. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika kita mau bangkit, ada rasa lelah, ada rasa lemah, ada rasa letih gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi akhirnya kita itu merasa sedih karena meratapi nasib kita, ditambah lagi dengan ocehan mereka yang menstigma kita itu atau mendefinisikan kita itu pesakitan, atau orangnya yang mudah tidak kuat gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang pengen lari dari sana, alangkah baiknya kalian harus bangkit dari mulai sekarang teman-teman ya. Nah itu, biar kita itu tidak selalu merasakan sakit, biar kita itu tidak selalu merasakan lemah, biar kita itu tidak merasakan tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, lepaskan beban kalian, karena kalau misalnya kalian selalu pikiran kalian selalu dibebani dengan penyakit, itu justru akan menjerumuskan kalian terus merasakan penyakit seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi stigma orang lain itu memang benar ya. Kemudian definisi orang lain itu bisa benar, kalian itu pesakit, dan diri kalian juga akan mendefinisikan seperti itu. Kalian sakit gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian ceria, kalian bahagia, kalian senang, kalian ada semangat, semuanya itu terasa mudah teman-teman. Dan orang lain juga akan menganggap itu orang yang berbahagia teman-teman ya, yang bersemangat gitu teman-teman ya. Nah itu berbeda ketika kalian sering merasakan sakit seperti itu gitu teman-teman, merasakan tidak nyaman terus-terusan, dirasa-rasakan gitu teman-teman ya. Tubuh kalian akan mendefinisikan sendiri bahwa tubuh kalian itu akan sakit, akan terus-terusan sakit. Nah itu teman-teman, makanya lepaskan beban kalian teman-teman dari mulai sekarang. Contoh kecil ya. Nah ini nih, kalau seandainya kalian pegang gelas seperti ini teman-teman ya, itu gelas itu kalau misalkan kita pegang seperti ini, kita itu ringan teman-teman, bebannya ringan teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kalian pegang terus-terusan, itu kalian mau sampai kapan kuatnya teman-teman ya. Dan itu untuk memegang gelas seperti ini, untuk setiap orangnya itu bervariasi teman-teman ya. Mungkin ada yang kuat 10 menit, mungkin ada yang kuat 20 menit, bahkan mungkin ada yang kuat 1 jam pegang seperti ini tanpa henti-henti teman-teman ya. Dan mau sampai kapan kita memegang beban seperti ini? Semakin lama kita pegang, ini bebannya akan semakin bertambah, walaupun ini gelasnya cuma ringan teman-teman ya. Nah itu untuk beban ansietis psikosomatis atau beban pikiran dari gangguan asam lambung dan ansietis psikosomatis. Sebetulnya beban pikiran atau beban mental di asam lambung dan ansietis psikosomatis itu ringan teman-teman ya, seringan kalian memegang gelas seperti ini. Tetapi kalau misalnya kalian lama-lama gitu teman-teman ya, kalian lama pegangnya, durasinya dengan waktu durasi yang lama, itu bebannya akan semakin berat walaupun ini tidak diisi lagi. Taruh contoh sekarang sebegini ya, ini gelasnya airnya cuma segini teman-teman ya. Ini ringan sebetulnya, tetapi kalau misalnya kalian pegang secara terus-menerus tanpa henti,
ini akan menjadi berat teman-teman ya, dan itu akan menjadi kita itu lemah teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kalau seandainya kalian mengalami beban pikiran dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, coba lepaskan dari mulai sekarang. Ketika kalian lepaskan seperti ini, kalian taruh, itu kalian akan terasa ringan teman-teman, akan terasa bahagia. Dan ketika kalian mendapatkannya lagi, beban dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis seperti ini, kalian pegang lagi, dan itu kalian akan menjadi ringan lagi. Jadi beban yang kalian pegang kalau secara lama-lama itu akan menjadi hal yang sangat besar teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian taruh sejenak aja, kalian taruh aja kalian sejenak ya, itu untuk mengisi tenaga lagi ya. Dan ketika kalian ambil lagi, itu akan terasa ringan lagi. Nah itu teman-teman ya, itu sama dengan definisi tentang gangguan mental akibat dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, memang seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian merasa lelah, merasa capek gitu teman-teman dengan gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, apalagi yang di mentalnya yang sering merasakan kecemasan, cobalah beban kalian taruh dari mulai sekarang. Toh kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak berbahaya, jadi jangan terlalu dipikirkan teman-teman ya. Nah itu sebab kalau misalnya terus kalian pikirkan, jadi hal yang sepele itu serasa besar teman-teman ya, serasa bebannya itu besar, padahal beban ringan teman-teman ya. Nah makanya biar menjadi ringan itu taruh dari mulai sekarang gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan untuk menaruh beban seperti itu, karena ketika kalian mau berhenti juga susah Pak. Untuk memikirkan tentang asam lambung, untuk memikirkan rasa tidak nyaman itu sangat sulit sekali Pak. Awali dari sekarang, belajar masa bodoh saja teman-teman. Kita harus cuek dengan gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Kita harus cuek dengan rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, kenapa harus cuek? Karena harus kalian ketahui teman-teman, dan kalian juga sudah mengetahui bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah sekarang kalian merasakan tidak nyaman, justru itu karena lahirnya itu dari karena kalian terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Nah itu, karena kalian terlalu banyak berpikir tentang penyakit, terlalu berpikir dengan rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Padahal rasa tidak nyaman itu karena kalian selalu berpikir tidak nyaman. Nah itu teman-teman, selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, selalu meratapi nasib. Nah itu teman-teman, nah makanya lahirnya sekarang mempunyai rasa tidak nyaman. Makanya kalian yang sekarang mempunyai rasa tidak nyaman, kalian jangan heran teman-teman ya, jangan bingung. Justru itu kalian lahirnya itu karena memang kalian terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya stop dari mulai sekarang berpikir ini itu tentang gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, karena kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini tidak berbahaya. Lakukan dari mulai sekarang metodenya. Metodenya seperti apa? Tetap menjaga 3P-nya. Setelah kalian menjaga 3P-nya, lakukan jalan-jalan, olahraga-olahraga yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Lambat laun pemikiran-pemikiran atau beban-beban mental pikiran kita itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah itu karena tubuh kita juga mempunyai brand tersendiri nantinya. Ketika brand hari ini nih, branding kita hari ini itu kita itu merasa sedih, merasa tidak nyaman. Tetapi berbeda ketika kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti rasa nyaman hadir, kalian bahagia, tubuh kalian juga merespon dengan sendirinya. Brand kalian itu bahagia teman-teman ya. Rasa nyaman hadir teman-teman ya. Nah makanya lakukan dari mulai sekarang. Untuk pemulihan gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, dari psikisnya, dari medisnya juga sama, tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya orangnya itu yang pemalas teman-teman ya, itu justru akan lebih lama teman-teman ya. Berbeda dengan orang yang mempunyai semangat yang tinggi, tekadnya yang kuat, itu akan lebih cepat teman-teman ya. Nah makanya sekarang saya kembalikan lagi sama Anda, mau sampai kapan kalian menderitanya? Kalau seandainya kalian menderitanya mau lama, ya alangkah baiknya kalian cuma berdiam diri saja, tidak melakukan aktivitas. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak, untuk tidak melakukan aktivitas, apakah itu juga berbahaya? Tidak teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mau sembuh dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian tidak mempunyai tekad yang kuat, kemudian tidak mempunyai semangat yang tinggi, apakah kalian bakalan sembuh? Bakalan teman-teman, bakalan sembuh ya. Tetapi yang saya ceritakan di sini adalah durasinya, temponya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya itu harus menjadi patokan buat kalian
Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini tidak berbahaya, gitu teman-teman ya. Nah makanya saya itu selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo percepat pemulihan kalian, percepat kesembuhan kalian dengan cara apa? Semangat yang tinggi teman-teman ya, tekadnya yang kuat teman-teman ya. Nah itu makanya kembali lagi ke tekad dan ke semangat yang tinggi. Karena kita sudah tahu apa yang harus dipikirkan teman-teman ya. Toh kita sudah tahu asam lambung dan sensitif psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Ngapain kita harus berpikir tentang penyakit? Stop dari mulai sekarang, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Pak, saya ada begah. Begah adalah hal yang sangat biasa teman-teman ya. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga selalu mengalami begah teman-teman ya. Dan mereka itu cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Tetapi Pak, mereka itu begahnya itu nggak lama, paling sehari 2 hari. Toh saya sekarang begahnya lama, sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena begah juga bisa dipicu bukan dari asam lambung, tapi dari pikiran kalian teman-teman ya. Karena kalian selalu merasa-rasa. Ya, sensasi sedikit, kalian merasa-rasa, kemudian berpikir ini itu, dan biasanya berpikirnya itu ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan akhirnya tanpa disadari ketika kalian banyak berpikir, asam lambungnya menjadi tidak normal lagi dan ada begah lagi. Makanya kalian jangan heran kalau seandainya kalian berpikirnya terlalu keras setiap harinya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, itu begahnya akan terus kalian hadapi. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Seperti itu teman-teman ya. Nah makanya kita contoh orang-orang yang normal, orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Mereka begah biasa-biasa saja, kadang jalan-jalan. Kenapa lu sekarang jalannya kayak nggak ada gairah gitu? Biasa nih, lagi nggak enak perut, lagi kembung, tapi tetap dia jalan, biasa. Nah itu teman-teman, contohlah orang seperti itu. Jangan seperti kalian saat ini, ada begah sedikit mau jalan-jalan, ayo jalan-jalan, enggak lagi begah. Besoknya ditanya lagi, ayo jalan-jalan, enggak nanti begahnya belum hilang. Minggu depannya disamper lagi, ayo jalan-jalan, enggak nih, enggak tahu nih begahnya enggak hilang-hilang. Itu yang harus kalian pahami. Kalau seandainya rasa begahnya itu terlalu lama kalian alami, berarti itu bukan dari asam lambungnya yang tidak normal teman-teman ya, tetapi pikiran kaliannya masih penakut, masih terlalu banyak berpikir teman-teman, dan akhirnya bisa memicu kembung begahnya terus hadir teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian begah sedikit, cuek saja, karena untuk begah itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Ketika ada orang-orang yang ngajak jalan-jalan, ayo jalan-jalan olahraga, ada begah, ayolah, tapi jangan jauh-jauh ya. Ada begahnya sedikit, nggak apa-apa, jalan aja, jalan saja teman-teman ya. Nah itu karena untuk begah itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk saat ini kalian yang sedang merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu, robah coba pola pikir kalian ya. Yang selalu berpikir tentang bahaya itu robah dari mulai sekarang. Ya, jangan berpikir tentang berbahaya. Tidak teman-teman ya. Biar rasa tidak nyamannya itu hilang, paksakan saja dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya, paksakan, jalan saja gitu, olahraga sambil berjemur, olahraganya yang menyenangkan gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian ditambah lagi dengan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Kalian bikin ini yang bisa menghasilkan karya, kemudian karyanya dilihat sama orang lain akan memuji kita, wah karyanya bagus, wah karyanya sangat indah sekali. Tanpa disadari itu menjadi kebanggaan tersendiri, dan ketika ada rasa bangga, di situ ada kenyamanan. Nah itu teman-teman, dan ketika ada kenyamanan, di situ ada niat, ada semangat, dan kemudian kita itu mempunyai niat untuk melakukannya lagi. Nah kejadian itu bisa membantu kita melupakan tentang rasa tidak nyaman teman-teman ya. Jujur, untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, rasa tidak nyaman semuanya sembuhnya dengan terlupakan teman-teman ya. Nah itu, jadi sembuhnya dengan terlupakan gitu teman-teman ya. Tidak ada seperti ini, kalian konsumsi obat, konsumsi herbal, kemudian tahu-tahu besoknya sembuh. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jujur, untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis, walaupun pakai obat, walaupun pakai herbal, kesembuhannya tetap ada tempo teman-teman ya. Dan kesembuhannya juga tergantung daripada siapa Anda sendiri. Nah itu teman-teman, percuma kalian konsumsi obat juga, percuma kalian konsumsi herbal juga kalau seandainya kalian itu tidak ada semangat ya, tidak ada tekad, kemudian selalu berdiam diri di rumah seperti ini, akan terasa
percuma teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian punya tekad yang kuat, semangat yang kuat, kemudian berani, timbul lagi keberaniannya, itu yang namanya asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang namanya beban mental teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal juga bakalan sembuh teman-teman ya. Mari berpikir secara logika, mari berpikir dengan wajar teman-teman ya. Yang namanya gangguan mental itu sembuhnya dengan apa teman-teman? Kalau misalnya kalian sedang merasakan tidak menjadi pemberani, tidak berani apapun, obatnya harus apa? Harus latihan biar menjadi pemberani lagi teman-teman ya. Nah makanya beranikan diri Anda dari mulai sekarang biar mental kalian itu kuat lagi. Gitu teman-teman, biar mental kalian itu mental baja lagi. Ketika kalian melatih mental menjadi mental baja, caranya seperti apa? Di awal-awal seperti saya bilang, yang pertama, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa semua ini bakalan baik-baik saja, bakalan terlewati saja, karena memang bakalan terlewati teman-teman. Kemudian yang keduanya, kalian jangan kalah. Ini cuman permainan pikiran saja, ini cuman permainan perasaan saja ketika ada rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi harus dilawan rasa tidak nyaman itu. Ya, pemikiran-pemikiran tentang negatif-negatifnya, tentang penderitaannya, tentang ketakutannya, hilangkan teman-teman ya, sampingkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Dengan cara seperti apa? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Makanya saya selalu share video tentang sepengalaman saya itu terhadap kalian, biar kalian itu pemikirannya itu terbuka teman-teman ya, biar tidak terlalu berpikir tentang penyakit. Itu teman-teman, jujur di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saat pemulihan sama saya juga seperti itu ya. Ketika mau melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap ada rasa tidak nyaman hadir ya, culak colek itu setiap hari, bahkan setiap menitnya teman-teman ya. Tetapi karena saya paksakan waktu itu, saya lawan waktu itu dengan cara yang pertama itu selalu menanamkan dalam pikiran bahwa ini cuman perasaan saja, ini cuman permainan pikiran saja, ini butuh dilawan, saya bilang gitu. Dan akhirnya ketika dipaksakan terus melakukan hobi yang menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan, itu lambat laun perubahannya akan dengan signifikan teman-teman. Yang pertama itu kita itu ada mempunyai niatan ya, mempunyai niatan untuk melakukannya lagi, karena di situ mulai ada kesenangan, senyum mulai hadir teman-teman ya. Dan ketika senyum mulai hadir, di situ ada rasa cuek hadir lagi, tentang sensasi itu mulai terlupakan teman-teman. Apalagi yang orangnya yang sering jahil sama orang lain gitu teman-teman ya, sering bercanda sama orang lain, mulai di situ kalian nanti senang bercanda lagi. Dan ketika senyumnya hadir, tertawanya hadir, tertawa yang terbahak-bahak, itu kalian sudah sembuh total teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Jujur sepengalaman saya itu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang namanya mental, yang namanya rasa cemas, yang namanya rasa was-was, takut serba ini itu sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Nah itu, makanya biasakan dari mulai sekarang kalian harus melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, taruh beban pikiran kalian saat ini juga, taruh untuk sejenak gitu teman-teman ya. Dan kalau bisa selamanya gitu ya, memikirkan tentang penyakit itu selamanya kalian harus buang. Nah itu teman-teman, karena berpikir menderita itu ya kalian nanti hasilnya akan menderita. Berbeda ketika kalian berpikir yang senang-senang, berpikir yang ceria-ceria, nanti justru timbulnya itu kalian hatinya bahagia teman-teman ya. Nah itu, jadi rasa mental atau rasa itu semuanya itu dipengaruhi dari apa yang selalu kalian pikirkan, apa yang selalu kalian lihat, apa yang selalu kalian dengar. Nah itu teman-teman ya, orang nonton sinetronnya sinetron sedih, itu pasti akan berpengaruh ke penontonnya, penontonnya akan nangis. Nah itu teman-teman, karena ketika kita melihat yang sedih-sedih gitu ya, suasana hati kita juga ikut sedih teman-teman ya. Kemudian ketika kita mendengarkan cerita-cerita orang, cerita-cerita yang bahagia, apalagi cerita-ceritanya itu komedi, walaupun cuma mendengarkan, tidak melihat, kita juga ikut tersenyum teman-teman ya. Nah itu, kemudian di pikiran kita juga sama. Kalau seandainya kita berpikir yang enak-enak, itu tubuh kita itu akan enak. Nah itu teman-teman, jadi untuk rasa mental itu semuanya dipengaruhi dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian dengar. Nah makanya mulai dari sekarang buang pemikiran-pemikiran tentang penyakit, buang jauh-jauh. Kalian mulailah dari sekarang berpikir yang menyenangkan. Besok mau melakukan apa nih? Besok mau melakukan hobi ini. Besok mau melakukan aktivitas ini. Bikin rencana-rencana yang membuat kalian itu
ada hal-hal negatif, ada hal-hal positif yang harus kalian lakukan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian stop juga mendengarkan informasi-informasi yang lain-lain yang membuat kalian cemas hadir lagi. Contoh misalkan, hati-hati lu, asam lambung itu bisa menyebabkan kematian. Jitak aja kepalanya kalau orang bilang seperti itu. Dan hindari pendengaran seperti itu teman-teman ya. Karena nanti itu bisa membuat kalian cemas lagi, membuat kalian was-was lagi. Nah itu teman-teman, yang pertama kalian menanamkan dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini tidak berbahaya. Kemudian kalian mendengarkan orang lain ngomong seperti itu, pemikiran-pemikiran atau motivasi-motivasi positif itu akan hilang. Itu teman-teman ya, itu memang sifat atau watak orang yang sedang lagi cemas gitu teman-teman. Jadi lebih mempercayai informasi-informasi yang menyesatkan teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman, ketika saya memahami tentang gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini tidak berbahaya, tetapi ada saja orang yang nyeloteh bahwa asam lambung ini bakal bla 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 bla. Itu pasti merasa kecut lagi hati ini. Nah itu teman-teman, makanya hindari pendengaran-pendengaran seperti itu. Kemudian penglihatan-penglihatan yang jelek juga hindari. Kemudian pemikiran-pemikiran yang membuat kita terjerumus kembali ke dalam rasa tidak nyaman karena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, hindari juga teman-teman ya. Itu tips dari saya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian. Mohon maaf kemarin saya tidak share video karena memang cuacanya sekarang lagi jelek. Dan sekarang ini cuaca turun lagi nih, hujan nih, takutnya lebih membesar. Saya akhiri dulu videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian bisa menimbulkan semangat buat kalian, karena memang butuh semangat ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat kuat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik dari semangatnya, moodnya, senyumnya, bahagianya, pokoknya semuanya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang terakhir nih, semoga saja cuacanya itu tetap cerah ya, biar saya tuh bisa share video setiap hari ya teman-teman. Karena sekarang itu di bulan-bulan sekarang itu share video itu seringnya itu terganggunya itu karena cuaca ya, karena memang saya tidak mempunyai studio. Ditambah lagi itu di bagian samping kiri dan samping kanan itu ada seng ya, jadi kalau misalnya kena hujan itu suaranya sangat berisik sekali. Nah itu teman-teman, jadi kenapa saya tidak share video ketika musim hujan, karena memang banyak sekali gangguannya sih ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.